Hai guys, jadi ini reading kolektif ya. Kolektif reading itu jadi ceritanya kita bikin reading, terus temanya tuh ada tema tertentu dan kita tuh nanti kita bahas aja, siapa tahu resonate ke lebih banyak dari satu orang, karena pasti ada orang lain satu dua gitu ya nyantol yang akan resonate sama reading ini. Jadi kalau misalnya kalian ada request atau punya kayak kasus tertentu gitu ya, kalian boleh request, nanti aku akan tulis judulnya dan subscriber aku yang lain yang mungkin ngerasa resonate sama pertanyaan itu boleh nonton juga. Kalau misalnya nggak resonate ya nggak usah diterusin nonton, gitu aja sih. Cuman kali ini pertanyaannya itu gini, jadi ceritanya itu kamu tuh lagi kerja di sebuah di sebuah lingkungan kerja gitu ya, tapi mungkin posisi kamu itu tidak stabil. Kayak misalnya gini, kalau misalnya kamu kerja di kayak LSM gitu atau NGO atau aid or development gitu, kadang-kadang kan status kamu tuh cuman sebagai pekerja kontrakan doang, yang masa depan kamu tuh nggak terjamin gitu. Terus kamu lagi ngincer sebuah posisi, tapi saingan kamu adalah orang dalam orang dalam yang udah lama kerja di situ gitu. Nah, anehnya nih orang dalam mungkin kayak sering nyuruh kamu atau gimana gitu, sehingga kamu tahu bahwa orang ini sebenarnya tidak seharusnya ada di situ. Mungkin karena dia tuh kayak mungkin skillnya tuh nggak sesuai sama kerjaan itu. Nah, kalian khawatir, ini orang sebenarnya siapa, kenapa dia bisa ada di situ, dan kenapa kamu harus saingan sama orang ini sedangkan dia aja sering nyuruh kamu. Terus atau misalnya gini deh, misalnya misalnya kamu tuh desainer, terus kamu tuh pengen banget dapet sebuah proyek desain yang kamu tahu bakal gede banget dan bakal ngebantu portfolio kamu banget, tapi saingan kamu adalah orang dalam dari kantor yang nge-hire kamu sebagai staff tambahan karena mereka lagi kewalahan gitu kan. Terus kamu tuh cuman staff temporer, cuman staff sementara aja. Terus kamu untuk proyek itu harus saingan sama orang dalam, tapi orang dalamnya itu kamu bingung gitu, dia tuh sebenarnya nggak pernah kerja, kamu terus yang kerja, kenapa harus dia yang dapet si posisi tersebut. Nah, kita di sini akan nanya dia tuh sebenarnya siapa gitu. Jadi tadi kan di reading sebelumnya kita sempat ngebacain ya orang yang kamu bingung kenapa dia tiba-tiba ada di kota kamu, di lingkungan kamu gitu. Nah, kita pengen nyari latar belakangnya orang ini juga. Jadi pada dasarnya nih orang sering manfaatin orang. Nih orang pinter manfaatin orang dan dia selalu menang. Dan kita lihat kan si Six of Wands ini dia jalannya tuh ngarahnya ke arah sana. Dan di sini kita melihat bahwa ada seorang laki-laki di sini. Jadi aku nggak tahu ya kamu nanyain feminin atau maskulin, kamu nanyain seorang perempuan atau laki-laki, tapi aku ngerasa kalau dia perempuan, dia pinter gitu loh memperdaya laki-laki orang. Anjir, tuh kan ada dua, kingnya ada dua, dan dua-duanya tuh kebalik gitu. Jadi kayak aku ngerasa nih orang memang pinter memanipulasi lawan jenis, entah ini laki-laki atau perempuan, tapi dia tuh pinter memanipulasi lawan jenis, terutama kalau dia perempuan ya, karena di sini aku ngeliat goddess dan di atasnya tuh ada laki-laki dalam keadaan terbalik. Jadi again, ini seperti reading sebelumnya, ini adalah tipe orang yang tidak merasa bahwa ada yang salah dengan menjadi pihak ketiga dalam hubungan orang. Walaupun ini reading tentang karir ya, tapi jujur aja nih orang kalau misalnya dia untuk naikin karirnya harus misalnya jadi selingkuhan bosnya gitu, dia ini tipe orang yang tidak merasa ada yang salah dengan itu. Kalau kebanyakan orang kan mungkin akan merasa itu sesuatu yang tidak benar ya. Kalau orang ini nggak apa-apa, dia akan menghalalkan segala cara. Nah, ini dia using lack of money as an excuse to not move forward with life. Dia terlalu tergantung sama orang juga. Terus dia ini, nah ini dia, ini kelemahan dia. Kelemahan dia adalah dia tuh saking pedenya dengan semua kemampuan dia memanipulasi orang ini, sehingga dia merasa bahwa dia cukup lah memanipulasi orang, tapi dia itu tidak pernah mau misalnya kursus atau meningkatkan skillnya dia supaya dia memang bisa bersaing secara bersih gitu. Jadi orang ini mungkin dapat kerjaan dia di kantor yang sekarang itu dengan cara dia, ini aku ngerasa kemungkinan dulu pas kuliah pun dia suka godain dosennya gitu. Jadi dia emang dari masih muda banget ya udah kayak begini sih.
Dia dari masih muda banget, dari zamannya masih kuliah, masih sekolah, jangan sampai sih sekolah, kalau sekolah udah underage banget itu problematik sih itu. Tapi kayaknya dia sejak masih kuliah udah udah usia 20 tahunan tapi masih muda lah, dia udah terbiasa seperti ini. Dia akan ngegodain dosennya, misalnya kalau dia perempuan dan dosennya laki-laki gitu, atau dosen dianya laki-laki dan dosennya perempuan, dia tuh bisa gitu loh ngambil hatinya si dosennya itu untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah dia tuh mungkin karena terbiasa pernah punya pengalaman ini, dia tuh bisa gitu loh kayak misalnya gini, dia gara-gara ngegodain dosennya ini, dia dapat sebuah internship di tempat yang tidak seharusnya. Begitu dia sampai di internship, dia godain lagi si bosnya itu, sehingga dia di keep gitu loh. Jadi dia tuh dapat pekerjaan permanen di situ, walaupun sebenarnya dia tidak becus, tidak kompeten gitu. Nah di permukaannya dia tuh sangat-sangat menunjukkan kalau dia tuh spiritual. Nggak harus religius ya, spiritual itu tidak harus religius, tapi dia tipe-tipe orang yang kayak di mulut dia percaya karma, di mulut dia percaya dosa gitu, tapi dia ngelakuinnya tuh nggak ada yang nggak merasa ada yang salah gitu tuh. Again, ini semuanya tuh datang dalam keadaan terbalik. Jadi dia tuh memang pinter mempermainkan orang. Ini agak-agak con artis juga ya. Nah ini lagi kartu-kartu con artis, dia tuh pinter ngomong. Ini kan poet ya, ini poet, ini pujangga. Jadi dia tuh dia tuh pinter ngomong, makanya dia tuh bisa mengelabui orang, Samaritan. Dan dia tuh tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa dia merasa bahwa dia akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia lakukan gitu. Jadi dia tuh melakukan sesuatu selalu dengan pamrih. Nah dia juga mungkin agak suka ngebully orang, yang nggak literally ngebully sih, tapi mungkin tadi kan seperti kita bilang mungkin dia suka nyuruh-nyuruh kamu, atau dia suka stalking kamu atau gimana gitu. Tapi itu semuanya terjadi karena sebenarnya dia ini insecure. Jadi misalnya gini, di kantor kamu dibully orang gitu ya, kamu tuh kayak hidup kamu dibikin sulit lah sama seseorang gitu. Sebenarnya itu karena dia sebenarnya tahu gitu loh bahwa dia tuh nggak kompeten di bidang ini gitu. Nah, child divine, jadi masih anak-anak gitu. Jadi dari segi skill, dari segi kerjaan dia tuh masih anak-anak banget gitu. Dan dia memang masuk ke sini, iya sih, dia memang tidak, ini semuanya datang dalam keadaan terbalik loh. Si star, si fool, devil, cups, terus ini dia tuh tidak seharusnya ada di sini, dan orang-orang pun kaget pas dia masuk. Nah di sini juga ada dia hedonis, jadi emang dia kayaknya agak matre sih. Oh kalau ngeliat kartu ini agak-agak matre dan offer balancing justice and compassion, managing the fair distribution of power. Apa ya itu? Bentar aku pikir dulu. Itu aku agak kurang nyambung sih, tapi mungkin emang gak ada artinya karena emang dia slip gitu. Cuman ini dan dia tuh hubungan sama keluarganya tuh agak tidak baik gitu. Jadi kayak iya aku merasa kasihan sih, dia emang dari keluarga yang tidak bahagia gitu. Dia dari keluarga yang tidak bahagia, tapi kan tidak semua orang yang berasal dari keluarga tidak bahagia itu menjadi orang yang menyakiti orang lain gitu, ya nggak sih? Ya kan, banyak orang yang pas masih mudanya menderita, tapi itu malah bikin dia terinspirasi untuk ngebantuin orang di masa dewasa gitu. Jadi gimana ya, aku pengen tahu deh, kamu nanti kalau misalnya saingan sama orang ini, siapa yang apa ya kendalanya gitu, aku pengen tahu. Bentar ya, kita lihat si Queen of Swords. Ini orang agak kejam, dan kamu juga harus kuat gitu loh. Kamu harus kuat secara ini, kamu harus berani, sabar. Iya sih, kamu mungkin agak tidak tenang karena orang ini hubungannya sama orang-orang di kantor ini udah lebih stabil dari kamu duluan. Coba kita lihat lagi. Oh tapi hasilnya akan bagus kok. Hasilnya justru kamu akan mendapatkan kestabilan dalam situasi ini. Kita lihat ya, dianya gimana. Wah, dianya malah berusaha untuk tidak dicuekin. Kok aku ngerasa di sini kamu tuh mungkin agak keburu cepet, terlalu cepet menyerah. Di sini kamu diminta untuk lebih menginvestasikan energi kamu untuk meyakinkan orang-orang ini bahwa kamu yang lebih kompeten. Itu sih.
Ya gitu, semoga ini membantu ya. Bye bye, makasih udah nonton.